البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mengambil poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yang intinya penegasan kembali bahwasanya ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi berapa? Indah mereka terbagi menjadi dua, yaitu ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah. Baik. Di antara dalil tentang penetapan ma'iyah ammah apa ini? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan ma'iyah ammah ini ditafsirkan oleh para ulama dengan ma'iyah apa? Dari siapa? Indah Mukasha ilm. Tayyib, ma'iyatul ilm was-sam' wal basar, dan semua hal-hal yang berhubungan dengan apa? Dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jenis yang kedua ma'iyah khassah, di antara dalilnya apa? Hanafi. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Baik. Ma'iyah atau kebersamaan ini kebersamaan dari siapa? Penjagaan, pemberian pertolongan. Nah, ini ma'iyah khassah. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima. Baik, poin yang keempat. Nah, qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah rabi'an, hadhihi al-ma'iyyah la taqtadi an yakuna Allah ta'ala mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim. Setelah kita tahu bahwasanya ma'iyah Allah terbagi jadi dua, ma'iyah ammah, kebersamaan yang sifatnya umum yang mencakup semua makhluknya, yang berupa kebersamaan ilmu, maksudnya bahwasanya ilmu Allah melingkupi semua makhluknya. Dan yang kedua ma'iyah yang sifatnya khusus, kebersamaan yang berupa pemberian pertolongan, pemberian penjagaan dan bantuan. Maka harus kita ketahui bahwasanya ma'iyah ini, kata beliau, la taqtadi an yakuna Allah ta'ala mukhtalitan bil khalq. Tidaklah berkonsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bercampur dengan makhluknya. Aw halan fi amkinatihim, atau berbarengan bersamaan dengan makhluk di tempat-tempat mereka. Baik. Jadi setelah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan makhluknya, dengan kebersamaan yang telah kita ketahui tadi, kebersamaan yang sifatnya umum dan kebersamaan yang sifatnya khusus.
Nah, kebersamaan tersebut tidaklah berkonsekuensi bahwasanya Allah bercampur dengan makhluk atau bersama-sama dengan makhluk di tempat-tempat mereka. Wala tadullu ala dzalika biwajhin minal wujuh. Dan penetapan ma'iyah tidaklah menunjukkan yang demikian itu dari semua sisinya. Kenapa? Li'anna hadza ma'na batilun mustahilun 'ala Allah azza wa jalla. Dikarenakan ini adalah makna yang batil, yang mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kok bercampur dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan makhluknya di suatu tempat. Sebab telah kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy, terpisah dari makhluk. Wala yumkinu an yakuna makna kalamillahi wa rasulihi syai'an mustahilan batilan. Dan tidak mungkin makna kalamullah dan kalam rasulnya itu sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang batil. Ini jelas ya Pak. Makanya berarti kebersamaan Allah tidak boleh kita maknakan bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya dari si zat. Zatnya bersama dengan makhluk. Sehingga Allah berada di mana-mana. Taib, sebagaimana diyakini oleh sebagian orang-orang pemahaman tasawuf atau yang lainnya. Poin yang keempat ini penting setelah kita memahami penetapan ma'iyah. Harus diperhatikan bahwasanya penetapan tersebut tidaklah melazimkan adanya pencampuran Allah dengan makhluknya dalam suatu tempat. Dan ini telah kita lewati pada pembahasan syubhat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di bagian bagian tatimah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil aqidatil wasithiyah wa laysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi fa inna hadza la tujibuhu al-lughah. Dan bukanlah makna firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum, dan dia itu bersama kalian, bahwasanya Allah itu bercampur dengan makhluk-makhluk. Sebab yang demikian ini bukan merupakan konsekuensi perkataan tersebut secara bahasa. Jadi secara bahasa saja ikhwanifillah ketika dikatakan dengan kalimat yang seperti ini tidak mengharuskan itu harus bercampur pada suatu tempat. Contohnya, balil qamaru ayatun min ayatillahi ta'ala min azwari makhluqatihi wa huwa mawdu'un fis sama' wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafiri aina ma kana. Sebagai contoh di sini, bahkan bulan saja yang ini merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda keagungan Allah, di antara makhluk-makhluknya yang kecil, termasuk makhluk-makhluk Allah yang kecil. Dia berada di langit. Tapi dalam keadaan demikian dia bersama dengan para musafir dan selain musafir dimanapun mereka berada. Makanya ketika dikatakan sirtu ma'al qamari, aku berjalan bersama dengan rembulan, bukan berarti kemudian rembulan berada di sampingnya. Tapi maksudnya dia berjalan bersamaan dengan sinar rembulan yang senantiasa menerangi dia. Tapi rembulan di mana letaknya? Di langit. Ini jelas dari secara bahasa saja. Tidak ada kelaziman penetapan dengan kata ma'a itu harus adanya bercampur. Walam yadhhab ila hadzal ma'na al-batini illa al-hululiyah min qudama'il jahmiyah wa ghairihim. Dan tidaklah berpendapat dengan makna yang batil ini kecuali orang-orang yang berpemahaman hululiyah dari para penganut madhab Jahmiyah yang terdahulu,
serta orang-orang selain mereka. Dan telah kita lewati perbedaan antara hululiyah dan ittihadiyah. Yang semuanya menetapkan ikhwanifillah bahwasanya Al-Khaliq bersatu dengan makhluknya. Tapi bedanya apa antara hululiyah dan ittihadiyah yang diibaratkan oleh para ulama dengan mudah? Indak ya Umar. Apa bedanya hululiyah dan ittihadiyah? Nah, itu ibarat mudah untuk membedakan hululiyah dan ittihadiyah yang sama-sama ikhwanifillah wahdatul wujud, mengatakan bersatunya antara khaliq dan makhluk. Cuman kalau hululiyah, masih ada unsur terpisah khaliq dan makhluk. Khaliqnya merasuki pada si makhluk. Seperti apa? Masuknya air ke dalam gelas. Mereka menyatu, tapi masih bisa terpisah. Gelasnya bisa sendiri, airnya sendiri. Tapi kalau ittihadiyah menjadi betul-betul satu kesatuan. Di mana tidak bisa terbedakan lagi antara khaliq dan makhluk. Baik, yang diibaratkan bercampurnya air dan garam. Ketika sudah diaduk menjadi satu, sudah bercampur. Nah, ini keyakinan kufur. Alladzina qalu innallaha bidzatihi fi kulli makan. Yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya berada di setiap tempat. Ta'ala Allahu an qaulihim 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari perkataan mereka. Wa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba. Namun cukup besar perkataan yang keluar dari mulut-mulut mereka, yaitu besar dosanya. Tidaklah mereka mengatakan kecuali dusta. Faqad angkara qaulahum hadza man adrakahu min as-salafi wal a'immah lima yalzamu alaihi min al-lawazimil batilatil mutadamminah liwasfihi ta'ala bin naqa'isi wa inkari 'uluwihi ala khalqi. Dan para salaf serta para imam yang mendapati perkataan seperti ini, mereka telah mengingkari, dikarenakan konsekuensi dari perkataan tersebut yang sangat batil. Ya, konsekuensi batil, dan adanya suatu konsekuensi yang batil menunjukkan kebatilan keyakinan tadi. Kenapa? Karena terkandung di dalam keyakinan itu pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan-kekurangan dan pengingkaran terhadap sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Ini cukup untuk menunjukkan batilnya keyakinan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Allah berada di setiap tempat. Berarti apa? Di tempat-tempat yang buruk, di tempat-tempat yang najis, di tempat-tempat yang hina. Ini konsekuensi batil. Berarti apa? Penetapan sifat kekurangan bagi Allah. Juga apa? Konsekuensinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tinggi di atas makhluk. Padahal Allah mengatakan apa? Yang menetapkan sifat tinggi secara mutlak di atas semua hamba-hambanya. Indal Ahmad. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Naam, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Antum baca apa? Wa huwal aliyyul azim. Tapi yang awal asrah, lebih tegas. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia al-qahir yang berada di atas semua makhluk-makhluknya. Qala wa kaifa yumkinu an yaqula qa'il innallaha ta'ala bidzatihi fi kulli makan.
Au innahu mukhtalitun bil khalqi wa huwa subhanahu qad wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Maka bagaimana mungkin seorang mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya berada di semua tempat, atau seorang mengatakan bahwasanya Allah bercampur dengan makhluknya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya itu luasnya melingkupi langit dan bumi. Dan Allah juga telah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Dan bumi secara keseluruhan berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, demikian pula langit-langit Allah Subhanahu wa taala lipat dengan tangan kanannya. Kalau bumi dan langit saja sangat kecil dibandingkan dengan kursi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan makhluknya? Maka sesuatu yang mustahil. Nah, ini poin yang keempat, penegasan kembali bahwasanya penetapan ma'iyah tidaklah melazimkan adanya pemahaman bersatunya al-khaliq dengan makhluk, atau keyakinan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Tapi Allah bersama dengan makhluknya dan Dia tinggi di atas arsy-Nya. Maksudnya kebersamaan dari sisi ilmu, kebersamaan dari sisi pendengaran dan penglihatan, serta semua makna-makna rububiyah yang lain. Khamisan, yang kelima, hadhihi al-ma'iyyah la tunaqidu ma thabata lillahi ta'ala min 'ulumihi 'ala khalqihi. Ini juga tanbih yang penting, bahwasanya kebersamaan Allah tidaklah bertentangan dengan sifat yang telah tetap bagi Allah berupa tingginya Allah di atas arsy, tingginya Allah di atas para makhluk, serta wastiwa'ihi ala arsy, dan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Apa makna istiwa? Indah ya Aba Zaid. Ala wartafa'a, yaitu bermakna tinggi, sehingga tidak boleh dimaknakan dengan bersemayam, karena dalam bahasa kita makna bersemayam lebih dari sekedar penetapan tinggi, bahkan ada konotasi batil padanya. Oleh karena itulah jauhi seorang menerjemahkan istiwa dengan bersemayam. Nah, tapi kita katakan wastiwa'ihi ala arsy, dan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Jadi mana istiwa itu? Ya, bermakna tinggi, di atas. Fa inna Allah ta'ala qad thabata lahu al-'uluwul mutlaq, 'uluwud dzat wa 'uluwus sifat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah tetap baginya ketinggian secara mutlak. Nah, ketinggian yang mutlak yang mencakup ulumud dzat, yaitu zat bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tinggi di atas semua makhluk. Demikian pula ulumus sifat, ketinggian dari sisi sifat. Bahwasanya sifat-sifat Allah semuanya sifat-sifat ketinggian, bukan sifat-sifat rendahan. Tidak ada satupun sifat-sifat kerendahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wa huwal 'aliyyul 'azim. Dialah al-'ali al-'azim, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung. Wa qala sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi. Wa qala ta'ala walillahil mathalul a'la wa huwas sami' wa huwal 'azizul hakim. Walillahil mathalul a'la maknanya apa? Oke. Nah, al-mathal ay al-wasfu. Berarti makna ayat ini, bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang maha tinggi, dan Dia adalah Al-Azizul Hakim.
Qala wa qad tadafaratil adillatu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal aqli wal fitrati ala 'uluwillahi ta'ala. Dan telah begitu banyak dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah serta ijma' dan akal dan fitrah tentang tetapnya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pun telah kita lewati, ya kan? Sehingga kita baca dengan cepat. Kalian tutup kitabnya. Nah, dalil dari Alkitab dan Sunnah. Tutup kitab. Nah, di antara dalil dari Alkitab, Irbad, tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Sabbih isma rabbikal a'la. Sudah ada nih. Yang belum. Ayo. Kita baca. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, amma adillatul kitabi was sunnah fala takadu tuhsar. Adapun dalil dari Alkitab dan Sunnah maka hampir-hampir tidak bisa kita hitung. Karena begitu banyaknya ikhwan kita. Mithlu qaulihi ta'ala fal hukmu lillahil 'aliyyil kabir. Maka hukum itu bagi Allah Subhanahu wa taala semata, al-'ali al-kabir. Syahidnya mana dari ayat ini? Apa subhanahu? Yang menetapkan tingginya Allah Al-'Ali. Dari mana? Bukankah ini nama? Nah, di sini nama Allah Al-'Ali, dan setiap nama terkandung di dalamnya apa? Di dalamnya penetapan sifat. Baik. Wa qauluhu ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia adalah Al-Qahir di atas semua hamba-hambanya. Di sini fauqiyah, penetapan apa? Sifat di atas. Wa qawlihi am amintum man fis sama' ay yursila 'alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Nah, demikian kita artikan zat yang ada di langit. Betul? Indahnya Apa Mahi? Kita mengartikan am amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Atau bagaimana yang pengertian yang benar yang tidak ada kerancuan padanya? Baik. Nah, jadi kalau diartikan manfis sama zat yang ada di langit, ini menimbulkan kerancuan apa? Karena mesti akan timbul pemahaman apa, Pak Lutfi? Kalau kita katakan, apakah kalian merasa aman dari zat yang di langit? Kerancuan yang muncul apa? Nah, jadi akan muncul pemahaman bahwasanya langit itu melingkupi Allah, ya tidak? Makanya tidak boleh kita artikan yang ada di langit, tapi kita artikan yang ada di atas langit. Sehingga kita maknakan alas sama, zat yang ada di atas langit, atau kita artikan fil ulu, ya, zat yang di atas, ya, di atas. Baik. Karena langit itu bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan zat yang di langit, itu akan timbul kerancuan tadi. Nah, berarti apa konsekuensinya? Langit itu melingkupi Allah, ya tidak? Tapi harus kita maknakan tadi dengan dua makna. Silakan memilih, yaitu zat yang di atas atau zat yang di atas langit. Karena fis sama, fi bermakna ala, berarti ala sama, atau fi tetap fi tapi as-sama bermakna al-ulu, fil ulu berarti. Ini diingat-ingat.
Wa qawlihi ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Para malaikat naik, demikian pula Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendalilannya bagaimana? Yang menunjukkan sifat tingginya bagi Allah, Arif. Yaitu naiknya para malaikat, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Di atas. Wa qawlihi qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Ini juga turunnya para malaikat dari sisi Allah menunjukkan Allah di atas. Paham? Turunnya Jibril dari sisi Allah. Ya, turunnya Jibril menunjukkan dari atas. Ila ghairi dzalika minal ayatil katsirah, dan ayat-ayat yang lain yang banyak. Amithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Tidakkah kalian mempercayaiku dalam keadaan aku ini adalah makhluk yang dipercayai zat yang ada di atas langit. Sama pemaknaan fis sama' dengan pembahasan tadi. Wa qaulihi wal arsyu fawqal ma' wallahu fawqal arsy, dan arsy itu di atas air dan Allah di atas arsy-Nya. Wa qawlihi wa la yas'adu ila Allahi illa at-thayyib, dan tidak akan naik sampai kepada Allah kecuali perkara-perkara yang baik. Naiknya perkara kepada Allah menunjukkan Allah itu di atas. Baik. Adapun hadis wal arsyu fawqal ma' wallahu fawqal arsy, perhatikan ta'liq dari Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah. Bahwasanya hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi lahu hukmur rafa'. Mauquf memiliki hukum marfu'. Kemudian beliau mengatakan wa mithlu isyaratihi ila sama' yaum Arafah. Contohnya juga isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah ke langit menunjukkan Allah itu di atas. Yaqul Allahumma syhad, Allah mengatakan ya Allah persaksikanlah. Kemudian yakni ala sahabati hina aqarru annahu balagh. Hina aqarru annahu balagh. Maksudnya ketika Nabi SAW meminta persaksian para sahabat tatkala mereka diminta untuk mensaksikan apakah Nabi telah menyampaikan risalah atau belum. Tatkala mereka mengatakan iya, kemudian Nabi mengatakan Allahumma syhad sambil mengisyaratkan ke langit, ke atas. Baik. Wa mithlu iqrarihi al-jariyata hina sa'alaha ayna Allah qalat fis sama' qala a'tikha fa innaha mu'minah. Ini juga hadis yang masyhur tentang kisah budak perempuan yang ditanya di mana Allah, menjawab fis sama'. Maknanya apa tadi fis sama'? Apa? Erbat? Berarti di atas langit. Kalau fis sama', as-sama' bermakna hulu, Allah di atas. Ila ghairi dzalika minal ahaditsil katsirah, dan hadis yang lain yang banyak yang tidak mungkin kita bahas semuanya di sini. Baik. Ini sebagian dari adillah tentang tetapnya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada berkelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan hal penting ya fillah, sifat ulu termasuk sifat yang sangat banyak dalilnya. Maka kalau kita perhatikan kitab-kitab akidah, mereka membahas sifat ini di awal-awal, atau kalau di pertengahan mereka bahas panjang lebar. Kenapa? Karena kalau sifat ini saja dibantah oleh ahli bidah, maka sifat-sifat yang lain akan mereka tolak. Akan mereka tolak. Makanya kalau mereka sudah mau menetapkan sifat ulu, biasanya sifat-sifat yang lain akan mudah mereka tetapkan.
Makanya seorang muslim pahami dengan baik sifat ulu ini, sehingga ketika mau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tinggi di atas sana. Dalil-dalil untuk menguatkan hal tersebut bisa seorang mengeluarkannya. Karena ahlul bidah ikhwanillah, mereka tidak mau menetapkan sifat ini karena apa? Akal mereka itu menolak dengan alasan apa? Dengan alasan kalau kita tetapkan bahwasanya Allah di atas, berarti Allah dilingkupi dengan suatu arah. Nah, itu yang menjadikan mereka apa? Mereka kebingungan. Kenapa? Karena mereka terlampau jauh memikirkan dan tidak mau tunduk kepada dalil. Tidak mau tunduk kepada dalil. Ada pun seorang yang tunduk kepada dalil, sudah yakini Allah Subhanahu wa taala di atas dan tidak bersatu dengan makhluknya. Baik. Sudah selesai. Tidak perlu membagaimanakan, tidak perlu menyamakan dengan makhluk, tidak perlu juga bertanya-tanya tentang apa? Bagaimananya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, walhamdulillahi rabbil alamin.